Halo saudaraku, kita ketemu lagi di konten yang terbaru. Kita akan membahas banyak tentang trigliserid. Saya tahu bahwa trigliserid itu banyak yang melanda bangsa Indonesia. Yang perlu kita ketahui, trigliserid adalah jenis lemak tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kita divonis bahwa kolesterol tinggi, ini yang berhubungan dengan 1. Trigliserida, 2. LDL. Bawaan manusia dari lahir itu disebut lemak HDL, itu adalah lemak baik. Begitu kita masuk di pola hidup dan pola makan, maka berkembanglah lemak. Ada 2 jenis, trigliserida dan LDL. Itu yang disebut adalah lemak jahat. Saudaraku Fernand Sansawila, kita akan berbicara tentang trigliserid. Kenapa saya fokus ke sana? Karena trigliseridlah yang bisa memicu orang menjadi stroke. Jika LDL memicu orang akan tersumbat pada pembuluh darah jantung. Akan tetapi kita akan berbicara tentang pembuluh darah otak, yaitu tentang trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak yang dihasilkan oleh organ hati, berasal dari makanan daging, susu, keju, nasi, santan, minyak goreng, dan mentega. Itu adalah trigliserida. Kemudian fungsi lemak di dalam metabolisme adalah lemak dari makanan yang dikonsumsi akan dipecahkan dalam diubah menjadi energi. Setiap lemak yang tidak digunakan tubuh akan diubah menjadi trigliserida dan disimpan di sel lemak. Kemudian ketika dibutuhkan, trigliserida akan dilepaskan untuk digunakan sebagai energi. Yang bahayanya adalah kelebihan trigliserida. Memang lemak ini dibutuhkan di dalam metabolisme. Akan tetapi ketika lemak itu berlebihan, maka dia akan masuk kepada pembuluh darah. Banyak terjadi pembuluh darah menjadi pecah atau tersumbat. Inilah yang kita prihatin terhadap bangsa Indonesia. Kita sadar bahwa Indonesia ini adalah masyarakat yang suka mengkonsumsi lemak. Kita bisa melihat dari provinsi ke provinsi, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, apalagi Padang. Banyak mereka setiap makanan akan mengkonsumsi lemak. Maka saya menyarankan bagi bangsa Indonesia yang belum terlanjur trigliseridanya naik atau tinggi, maka hindarilah 1. Jelantah. Menggoreng sesuatu menggunakan minyak jelantah atau minyak bekas. Sesungguhnya minyak goreng bisa digunakan hanya 4 kali. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sisanya sudah termasuk jelantah. Yang kedua, lemak jahat ada di santan. Dan yang ketiga, lemak jahat berada di kaldu ketika kita mengkonsumsi banyak kaldu. Kaldu itu ada di soto, ada di mie ayam, dan di bakso. Itu adalah makanan pokok dan hobi bagi bangsa kita. Maka wajar banyak bangsa kita, masyarakat Indonesia, yang divonis trigliseridnya tinggi. Bukan berdiri sendiri trigliserid, saudaraku. Trigliserid ini akan memicu tensi menjadi naik. Dan trigliserid akan menghambat perkembangan sel otak. Maka wajar jika seseorang terkena trigliserid ini, dia mudah lupa atau linglung. Tingginya trigliserid ini bisa membuat orang menjadi pusing separuh.
atau migrain. Tersumbatnya trigliserid pada sel otak riskan untuk dioperasi. 70% operasi gagal, yang 30% berhasil. Artinya kita tinggal pilih yang mau kita ambil keputusan 70% atau kita ambil keputusan yang 30%. Sebab ini akan berbahaya sekali. Jika ini sumbatan terjadi pada sel otak, riskan akan terjadi 1. Orang stroke, 2. Dia akan lupa ingatan, 3. Akan mengganggu saraf sensorik, yaitu mata, telinga, dan tenggorokan. Saudaraku Fen Hasan Sabila, resiko trigliserid adalah lemak trigliserid dari makanan yang jumlahnya berlebihan di dalam tubuh manusia, maka akan terdapat penebalan pada dinding pembuluh darah. Risiko fatalnya adalah stroke. Teori membuktikan tingginya trigliserid pasti akan terjadi stroke. Kalau tingkat trigliserid di dalam darah masih berukuran 120, wajar. Tapi kalau sudah melebihi dari itu 150, 300, bahkan ada yang sampai 600 dan 1000, ini tingkat stroke-nya berarti tinggi. Hanya satu hal. Setiap seseorang akan menurunkan lemak di dalam darah, ini adalah lemak total, bukan lemak trigliserid. Trigliserid dia akan terpisah dengan LDL. Jika kita mengkonsumsi obat yang untuk menurunkan kolesterol, belum termasuk di dalamnya trigliserid, maka setiap kita cek darah, ambil sampel untuk mengukur lemak di dalam darah, itu adalah lemak total. Yang kita perhatikan adalah bagaimana lemak ini yang tercipta dari makanan termasuk jelantah. Maka setiap jelantah yang dikonsumsi oleh manusia ini akan berakibat kita menjadi lemak jahat, yaitu golongan trigliserid. Saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara tentang lemak tidak bedanya kita dengan berbicara tentang diabetes, gula tinggi. Walaupun saya sudah banyak memberikan pengetahuan tentang kesehatan, masih juga orang nekat akan banyaknya mengkonsumsi lemak dan banyaknya mengkonsumsi gula pasir. Jika ini sudah divonis, baru orang akan mengingat bahwa kehidupan manusia yang divonis trigliseridnya tinggi, baru dia akan rem. Semua makanan-makanan yang dipantang baru dia akan berhati-hati, termasuk juga gula. Saudaraku Fen Hasan Sabila, sekarang saya kasih tahu. Jika trigliserid ini tinggi, organ apa yang diganggu? Perhatikan baik-baik. Jika kita divonis trigliseridnya tinggi, ada 5 organ yang diganggu. Ini efek samping dari trigliserid. Yang pertama adalah penebalan dinding pembuluh darah. Kita tahu pembuluh darah adalah jalan untuk memberikan nutrisi yang dipompa oleh jantung diputarkan melalui darah. Ini adalah isinya asupan.
asupan yang mengandung banyaknya vitamin, banyaknya nutrisi yang dibutuhkan oleh otak. Begitu ada penebalan, maka ini akan terhambat. Maka wajar seseorang itu jadi lupa, mudah pelupa. Ini tingkat triglycerid tinggi. Ciri-cirinya pada penebalan dinding pembuluh darah di belakang leher ini sangat kencang, rasanya keras, akan mengganggu istirahat kita, tidur susah. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang kedua, pada bola mata kita berwarna kuning. Normalnya mata putih dan hitam. Begitu masuk triglycerid, kuning dan hitam. Ini ciri-ciri bahwa seseorang itu terkena penyakit triglycerid. Yang kedua adalah pengerasan pada permukaan lapisan kulit. Jadi Bapak nanti akan merasakan bahwa penebalan atau pengerasan pada pembuluh darah otak di belakang leher ini tebal rasanya kulit. Nah, kalau sudah penebalan seperti ini, jelas di bawah kulit ini sudah terlapis lemak. Jika kita mengalami seperti ini, hati-hati. Jangan diperparah. Kalau memang terjadi penebalan pada kulit akibat triglycerid, kita banyak minum soda, kita banyak minum es. Ini akan memperparah triglycerid. Semakin menebal dan semakin mengeras kalau dua ini kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah merusak fungsi otak. Merusak fungsi otak ini, satu, untuk bicara menjadi susah, pendengaran menjadi berkurang, gerak tubuh menjadi berat, berpikir menjadi tidak lancar, mata sulit untuk tidur. Ini merusak fungsi otak akibat dari triglycerid. Kemudian yang keempat adalah merusak sistem saraf. Kenapa saya katakan merusak sistem saraf? Sebab selain pembuluh darah, saraf adalah tugasnya untuk menyampaikan informasi atau perintah otak ke semua organ di dalam metabolisme. Begitu dilapisi lemak, begitu dilapisi triglycerid, maka dia akan mengganggu atas perintah otak tidak sampai kepada organ tersebut. Ini akan terganggu. Satu, sistem saraf yang terganggu, pinggang menjadi sakit. Dua, bagian kaki menjadi berat. Tiga, tangan di ujung-ujung jari akan terasa seperti kesetrum, kesemutan, dan geringgingan. Empat, leher untuk menoleh menjadi kencang. Sistem saraf yang dirusak. Ini triglycerid. Terus kemudian yang kelima adalah penumpukan lemak pada kornea mata. Ini paling bahaya. Maka banyak mata digolongkan menjadi golongan mata stroke. Kalau sudah stroke mata, ini berakibat seseorang pasti akan terjadi kebutaan. Disebut mata glaukoma.
Jadi mata glaukoma itu bukan saja dari diabetes, tapi bisa juga terjadi dari penumpukan trigliserid yang masuk ke dalam kornea mata. Bagaimana cara mengikisnya dan bagaimana cara mengantisipasi jika seseorang itu terkena trigliserida? Mari kita bahas bersama. Mari kita akan mendengar ulasan saya. Bagaimana cara mengatasi bagi mereka yang terkena trigliserida? Baiklah saudara-saudaraku. Jika kita tidak mengenal salah satu tumbuh-tumbuhannya, maka kita tinggal buka YouTube, online, Google. Kita tinggal googling di situ, tahu jenis-jenisnya. Apakah jenis itu yang dimaksud dengan tumbuh-tumbuhan yang saya sebutkan? Baru kita akan paham. Tumbuh-tumbuhan ini saya buat ada di lingkungan kita, agar semua bangsa Indonesia bisa mengolahnya. Baiklah, dengarkan. Cara mengatasi trigliserid. Bagaimana kita merebus tumbuh-tumbuhan ini untuk menurunkan trigliserid. Bahkan kita buang melalui BAB. Dihancurkan, diikat, kemudian dibuang melalui BAB. Apa resepnya? 1. Rumput seruni. Rumput seruni ini adalah tumbuh-tumbuhan yang berada di lingkungan pinggir-pinggir sawah atau tempat-tempat lembab. Ini rumput seruni. Ambillah daun rumput seruni dan bunganya masing-masing. Ambil 8 lembar, ya, 8 lembar dan bunganya 8. Bunga dan rumput seruni ini adalah pilihan salah satu. Kemudian kita gabungkan dengan lainnya. Yaitu gunakanlah batang padi atau jerami. Ambil 8 batang padi, kita cuci, kemudian kita potong-potong, cuci bersih, masukkan ke dalam campuran tadi. Yang ketiga adalah daun putri malu. Banyak kita mengenal bahwa daun putri malu kalau yang dipegang dia langsung tidur. Bunganya berwarna pink. Kita lanjut lagi. Tempuyung ambil 7 lembar. Kemudian adalah daun pepaya. Ambil 1, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Rebuslah. Semua bahan tadi sudah kita siapkan di dalam panci dengan ukuran air 6 gelas air, sisakan 3, separuhnya. Kemudian diminum pagi, siang, dan sore. Ini tidak boleh dikasih gula, tidak boleh dikasih madu. Harus murni apa adanya, karena kita menghancurkan trigliserid yang ada di dalam darah agar tidak menyumbat di otak. Saudaraku Fen Hasan Sabila, kalau kita sudah mengetahui cara-caranya untuk menghancurkan trigliserid, maka segera mungkin kita melakukan, jangan kita tunda.
Kalau memang mereka yang kehidupannya di kota sulit untuk mencari bahan, produk Puspita Raja saya sudah menyiapkan namanya Planatur. Itu untuk menghancurkan Triglycerida. Di dalamnya Planatur ada 19 macam tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya ada daun seruni. Wahai fanku Hasan Sabila, penyebab dari triglycerid tinggi karena kelebihan berat badan, itu yang pertama. Triglycerid tinggi karena kelebihan berat badan. Yang kedua adalah diabetes tidak terkontrol. Begitu pola hidup diabetes, kita sudah mengetahui bahwa gen kita adalah gen diabetes. Santan itu hobi kita, soda hobi, jelantah apalagi, termasuk minumannya es. Diabetes tidak terkontrol memicu triglycerid menjadi naik. Kemudian karena gangguan dari fungsi ginjal, tidak mampunya terbuang lemak melalui urin, maka menumpuklah di dalam darah. Kalau ini kita mempunyai gagal ginjal atau kerusakan pada fungsi ginjal. Yang keempat adalah asupan kalori melebihi jumlah yang berkadar dalam tubuh. Jadi kelebihan ini adalah kelebihan yang tidak bisa terbakar di dalam tubuh. Kelebihan kalori yang tidak bisa terbakar oleh metabolisme ini bisa berakibat triglycerid menjadi naik. Artinya setiap asupan kalori, lemak, gula, karbohidrat, itu kalori ya, ini harus segera kita bakar walaupun kita hanya berjemur di siang hari. Akan tetapi kebanyakan kalori ini meningkat, tidak bisa terbakar orang setelah makan banyaknya tidur. Ini yang bahaya. Ini serangan triglycerid. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi banyak alkohol. Ini adalah penyebab triglycerid itu menjadi tinggi. Ya, sedikit-sedikit kita minum dengan harapan dengan alkohol itu kan panas. Harapannya bisa hancur larut, ternyata tidak. Dia memicu triglycerid itu menjadi tinggi. Terus kemudian yang keenam adalah kerusakan pada kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroid ini memicu triglycerid menjadi tinggi. Jadi kalau kita ada masalah pada kelenjar tiroid, ini memicu triglycerid menjadi tinggi. Inilah penyebab-penyebab bisa meningkatnya triglycerida di dalam metabolisme. Maka saudaraku Fan Hasan Sabila, kalau saya sudah berbicara tentang triglycerida, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Bagaimana caranya agar kita aman mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan. Asupan yang membantu adalah buah-buahan yang mengandung air. Contoh, semangka. 2, belimbing bintang.
3 pir, 4 anggur, 5 buah naga, 6 tomat dan timun. Yang kandungan airnya banyak ini bermanfaat untuk mengikat lemak atau trigliserid keluar dari dalam tubuh. Ini bisa kita jus. Kalau kita ngejus ini bukan berarti jusnya boleh kita kasih susu, gula, tidak. Begitu saja kemudian kita minum. Nah, saudara Fen Hasan Sabila, mengingat bahwa trigliserid ini termasuk salah satu penyakit yang membahayakan kehidupan manusia, dia bisa lupa ingatan, bisa stroke, bisa mengganggu tangan tidak bisa berdaya, yang harusnya tangan bisa untuk kerja dan tanda tangan, ini tidak bisa berfungsi. Artinya kehidupan manusia sudah tidak bisa bermanfaat karena trigliserid. Maka pesan saya, hindari jelantah, santan, soda, es, daging kambing, durian. Hindari itu. Kalau kita bisa menghindari itu, sama saja artinya kita mencegah meningkatnya trigliserid. Itu pesan saya, Fen Hasan Sabila. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Ingin mengetahui saya, klik di bawah ini. Apa yang harus dipertanyakan, silakan, saya akan menjawab melalui YouTube atau konten saya yang berikutnya. Terima kasih. Dari saya, Hasan Sabila. Salam sehat bersama Hasan Sabila.